Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbies Yulianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi mamen. Mantap bro. Hari ini saya akan membahas sebuah produk terbaru dari Jamie dengan seriesnya Spartan. Nah, di sini untuk produk terbaru dari Jamie Spartan ini infonya sudah dilabeli dengan label SW. Tapi apakah dia memang benar-benar udah SW, mamen? Karena belakangan ini banyak banget reel yang melabeli label SW pada reel mereka, tapi untuk SW-nya itu ya abal-abal. SW-nya itu seal water doang, bukan benar-benar dalam konsep SW. Apakah reel ini juga seperti itu? Jadi pada kesempatan kali ini akan langsung kita jabarkan satu persatu. Pertama-tama kita akan unboxing dulu untuk reel Jamie Spartan ini. Sebelum kita unboxing, seperti biasa kita akan baca-baca mantra dulu di sini. Untuk spesifikasi, untuk rasionya di 6.2:1, ball bearing di 5+1 ball bearing. Max power di max drag ya, max drag di 5 kg. Untuk berat size 1000 182 gram dan size 2000 di 209 gram. Untuk line capacity nanti akan kita cek. Kemudian untuk fitur-fiturnya di sini dia menggunakan high strength reinforced nylon pada bagian body dan rotor, aluminium spool. Kemudian one way anti reverse clutch, CNC handle with rubber grip, seal drag knob, carbon text system. Kemudian di sini ini untuk fitur-fitur semua ya. Dan langsung aja akan kita unboxing. Oh iya, di sini untuk ball bearing dia sudah menggunakan stainless steel ball bearing. Nah, ini nih yang penting, mamen. Nah, kemudian langsung aja akan kita unboxing dalam pembelian untuk reel Jamie Spartan ini. Kita mendapatkan apa aja nih? Nah, di sini ada reelnya yang pasti. Sudah saya keluarin sih tadi reelnya ya. Nah, ini untuk reelnya. Ini penampakan reelnya terkesan mewah sekali, mewah dan modern banget, mamen. Keren ini, mamen. Nah, kemudian di sini juga ada apa ini? Ini spare, ada washer. Lalu ada skematik untuk reelnya. Ini untuk skematiknya. Kemudian sudah kosong di dalam box, nggak ada apa-apa lagi. Dan dalam pembeliannya untuk reel Jamie Spartan ini hadir dalam dua pilihan ukuran aja. Ada di size 1000 dan juga ada di size 2000. Dan yang di tangan saya ini yang size 1000-nya. Sekarang kita akan cek fisik dulu untuk reel Jamie Spartan ini. Untuk penampakan Jamie Spartan ini, di sini terlihat emang beneran ini modern ya, modern, dan kemudian ini memang terlihat sangat elegan banget, mamen. Desainnya minimalis, simple, tapi keren sih. Cuttingan-cuttingannya ini bikin kesannya itu kayak futuristik banget untuk reelnya ini. Untuk kombinasi warnanya itu terutama ya. Di bagian body dan rotor, di sini dia menggunakan warna silver stone. Silvernya agak gelap ya, gelap kecoklatan gitu. Kemudian dia diberikan accent yang berwarna ini biru. Birunya ini mungkin biru dongker ya ini disebutnya ya. Birunya biru gelap. Keren sih. Kemudian kombinasinya juga ada sedikit berwarna silver. Nah, terlihat sangat bagus sekali. Di bagian body di sini dia menggunakan bahan high strength reinforced nylon, dan di sini untuk tipe reel armnya dia menggunakan desain yang ada bolongan di bagian sini. Untuk tingkat kekakuan body pada saat saya pasang ke joran dan saya berikan tekanan, di sini tetap ada pergerakan, tapi untuk sebuah bahan non metal ini udah terbilang cukup kaku, mamen. Tuh. Pada bagian rotor juga di sini dia menggunakan rotor terbuat dari bahan high strength reinforced nylon, dan di sini jika saya berikan tekanan di sini untuk rotornya udah terasa cukup rigid, cukup kokoh untuk sebuah reel di size 1000, 2000 dan 3000, mamen. Terutama di bagian sisi untuk bell arm ini di sini udah kaku dia, mamen. Nah, ini berbeda ya. Di sebelah sini dia agak lembut, tetapi di sebelah sini dia agak kaku, mamen. Nah, yang penting itu dia ada di sebelah sini dia lebih kaku. Karena nanti untuk tekanan itu akan berada di sebelah sini. Di sebelah bell arm yang ada line rollernya ini, mamen. Kemudian di sini untuk jeda pada bagian rotor ada space-nya kurang lebih 1 mili. Masih normal sih untuk sebuah reel dengan non-switch one way ya, ini masih normal. Kemudian untuk one way pada reel ini dia sudah tidak menggunakan switch lagi yang ada pada bagian lower bodinya, jadi udah tertutup, tercover, yang dimana dengan ketiadaan switch one way ini akan membuat
nilai plus, terutama dari segi ketahanannya terhadap air ya. Jadi kalau ada cipratan air dari bawah itu, air tidak akan langsung masuk menuju ke bagian one way sistemnya. Untuk handle pada rel ini, dia menggunakan tipe one piece. Di sini untuk barnya ada bolongan di bagian tengah sini. Tuh, ini ada bolongan kayak gini, mamen. Kemudian untuk bagian knob, di sini dia menggunakan knob dengan tipe flat bar, konturnya X, kemudian dia dilapisi rubber agar lebih enak buat kita meganginnya. Kemudian untuk knobnya ini akan saya buka. Kita akan cek apakah dia removable. Iya, betul, dia bisa dibongkar pasang, mamen. Jadi kalian bisa ganti sesuka hati untuk knobnya ini. Nah, di bagian dalam sini dia pakai, harusnya sih masih pakai bushing ya, karena speknya sih cuma 5 untuk ball bearing. Nah, ini pakai 1 bushing untuk supportnya, dan sebelah sini dia cuma ada washer sih. Oh, ada bushingnya juga. Oke, ini ada bushingnya juga, mamen. Oke, ini dia. Saran saya buat teman-teman semua, kalau yang mau menggunakan reel ini untuk bermain di kelas casting, ini kalian ganti, mamen, menggunakan ball bearing, karena dengan menggunakan bushing seperti ini lambat laun itu nanti bagian asnya ini dia akan termakan. Jadi dia akan turun ya, dia akan ada celahnya, hingga nanti untuk knobnya itu akan oblak kalau dia udah ada celahnya, mamen. Walaupun di sini dia menggunakan bahan ABS, di sini dia menggunakan bahan metal, yang kalah di sini. Saya juga nggak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Karena logikanya kalau ABS ketemu metal, yang kalah ABS. Tapi ini yang kalah metalnya, mamen. Udah beberapa kali saya sering kejadian seperti itu. Dan di sini akan saya ukur untuk ukuran ball bearingnya. Siapa tahu teman-teman mau ganti juga ya menggunakan ball bearing. Size ball bearingnya kalian beli di size 3,5 x 7 x 2,5. Kemudian di bagian skrup untuk sambungan handle, di sini pada bagian dalamnya ini dia bisa dibongkar pasang nih, mamen. Bisa dibuka ya. Nah, ini bisa dibuka, mamen. Tuh, dia fleksibel, bisa dibuka. Jadi kalian bisa pasang juga sih di sini untuk seal, tambahan seal di sini. Tapi menggunakan seal dengan tipe payung ya. Biasanya tuh untuk seal pada bagian handle itu mereka menggunakan seal yang kayak karet seal cuman bulat doang gitu. Dan menurut saya sih untuk karet seal yang bulat doang itu ya gimmick belaka, nggak bakalan berfungsi dengan seal seperti itu ke lubang ini, mamen. Dia pasti akan ada celahnya dan pasti akan masuk, dan saya rasa sih dengan seal seperti itu akan gimmick belaka, kecuali dia menggunakan seal yang bentukannya kayak payung gitu ya. Makanya kalau dari saya sih untuk bagian sini saya penuhin pakai grease biar air benar-benar nggak bisa masuk ke dalam bagian gearboxnya nanti ya, meminimalisir lah, bukan dibilang 100% nggak masuk ya, meminimalisir gitu. Kemudian di sini untuk pemasangan handle dia menggunakan sistem screw in handle. Tetapi walaupun dia udah one piece seperti ini, biasanya untuk one piece itu dia quick lock ya. Tetapi ini dia belum quick lock, mamen. Jadi pada saat dia udah padat, ini masih bisa diputar-putar. Cuman putarnya dikit, dia udah padat sampai ke sini. Biasanya itu dia waktu udah mentok, dia nggak bisa bergerak lagi. Dan kalau ini dia waktu udah mentok segini, dia masih bisa. Nah, ditambahin lagi gitu, mamen. Tapi nggak masalah. Kemudian untuk kepresisian drive gear ini space-nya tipis sekali, udah sangat presisi. Untuk handle padat, nggak ada oblak, mantep. Untuk rotor ada space tipis aja. Stop and go sama sekali nggak ada jeda, mantep banget. Dan kemudian untuk handle-nya di sini dia menggunakan tipe interchangeable, bisa kalian dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Kemudian kita lanjut di bagian spool. Untuk rail ini dia menggunakan spool dengan tipe regular spool ya. Cuman regulernya nggak bener-bener dalam nih. Tapi ini udah reguler sih. Untuk spoolnya bahannya metal. Untuk lubang pengisian mainline, diameter lebarnya itu ada di 13,65 mili dengan kedalaman kurang lebih ada di sekitar 5 mm, mamen. Kemudian di sini di bagian bibir spool ini udah diberikan lapisan anodize. Dengan lapisan anodize seperti ini dia akan membuat permukaannya itu jadi lebih licin, lebih halus, hingga nanti waktu PE melesat, waktu kita lempar umpan, untuk frictionnya itu tipis. Itu akan membuat PE kita jadi lebih awet, dan juga untuk long cast itu jadi lebih baik lagi, mamen, karena pergesekannya kurang. Kemudian untuk tutup spool di sini dia udah ceper sih. Nah, ini udah ceper banget, mamen. Tuh.
Terbilang ceper banget lah ini, udah cukup ceper sekali. Ini sangat mendukung sekali untuk melakukan sebuah teknik lemparan jauh. Pada bagian tutup spool sudah dilengkapi dengan karet seal. Nah, karet sealnya ini dia masuk ke dalam, jadi langsung kena di bagian sini. Akan lebih presisi biasanya dibanding dengan tutup spool yang karet sealnya cuma nemplok aja gitu, men. Kemudian untuk spoolnya ini kayaknya dia belum disupport ya dengan ball bearing. Kita akan buka juga di bagian drag systemnya. Siapa tahu dia ada di bagian ujung sebelah sini. Biasanya itu kalau nggak ada di sini dia. Tapi yang untuk yang ini, ya dia belum dilengkapi dengan ball bearing support pada bagian spoolnya ini. Dan walaupun tanpa ball bearing, untuk spool tetap bisa berputar stabil, membuktikan tingkat kepresisian yang baik pada bagian finishing untuk spoolnya. Kemudian untuk bagian drag system dia terdiri dari 2 layer aja. Ada satu buah drag washer berbahan karbon. Karbonnya di sini sudah menggunakan premium karbon, udah bagus karbonnya. Dan juga ada satu buah dishwasher berbahan stainless steel. Untuk max drag di sini dia tidak tertera ya berapa kilogram, tapi berdasarkan prediksi kalau kita melihat dari karakter untuk drag washernya itu mungkin bisa di sekitar 4 hingga ke 6 kilo untuk max dragnya. Kemudian untuk kinerja dari drag system untuk setelan bawah, setelan rendah ya ini ya. Enak, tambah lagi, enak. Untuk setelannya pun di sini dia nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ngelonjak gitu. Ini masih enak. Nah, tuh, enak sekali, empuk. Dari stop and go ada sedikit, cuman ini karena mungkin bagian drag washernya itu masih kering, grease-nya masih dikit, makanya dia masih agak ada sedikit, nah tersendat waktu keset ya, sedikit keset waktu dia bergerak. Tapi nggak masalah sih. Drag besarnya, iya drag besarnya juga enak ini mamen. Tinggal kita kasih sedikit grease aja di bagian drag washernya itu, maka akan jadi empuk sih untuk drag washernya ini kerjanya. Kemudian di bagian bell wire, di sini dia menggunakan bell wire berbahan metal. Untuk bell wire-nya ini nggak terlalu bongsor bentukannya, cukup minimalis. Dan untuk bell wire-nya menggunakan desain two piece. Cuman di sini untuk two piece-nya sambungannya untuk cowakannya ini dia berada di atas sini, mamen. Dia bukan berada di samping. Biasa cowakan itu di kiri kanan ya. Jadi di bagian sini untuk sambungannya itu dia masuk. Set. Dengan tipe masuk kayak gini, dengan desainnya seperti ini, maka untuk PE-nya itu dia akan lancar banget masuk ke bagian line roller. Dan kalau misalnya dia menggunakan desain yang untuk bell wire-nya ini dia langsung ketemu tanpa turunan, ini kan agak ada bengkok nih, agak ada nikung dikit. Dia kalau yang tipe yang lurus itu kadang PE itu bisa nyangkut di bagian sini, mamen. Tapi jika dia menggunakan tipe yang nikung seperti ini, PE itu akan cepat sekali masuk ke bagian line rollernya. Kemudian untuk bell arm di sini dia menggunakan bahan nilon. Bell assembly menggunakan bahan metal. Dan untuk bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka, ini sangat lebar banget. Tuh, lebar banget ini, mamen. Ini benar-benar tidak akan mengganggu twisting efek yang terjadi pada saat waktu kita melempar umpan, mamen. Jadi dia nggak akan berkenaan ke bagian bell wire-nya ini. Kemudian kita akan lanjut untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar pada reel Jamie Spartan ini. Pada bagian rasio di sini dia menggunakan rasio berskala 6.2/1. Akan langsung kita cek ya. Kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk rasionya di 6.2/1. Untuk crank feel di sini terasa lembut. Untuk feel guard-nya ada tipis sekali, mamen. Kemudian untuk retrieve-nya di sini walaupun dia menggunakan rasio 6, ini enak, mamen. Ini retrieve-nya ringan. Kemudian untuk balance, ya ini udah terasa sangat balance sekali untuk perputaran rotornya. Pada bagian spring guide di sini dia menggunakan bahan metal. Kemudian untuk pernya, dia menggunakan per dengan tipe spiral atau per keong. Untuk kinerja dari bell automatic, di sini untuk rilisnya terasa cukup sensitif. Dan untuk tendangan balik atau blowback-nya di sini terasa sangat empuk sekali, mamen. Di bagian line capacity, di sini akan saya bacain dulu. Jika kita menggunakan PE 0,6, itu masuk 250 meter. Kemudian PE 1 masuk 180 meter. PE 2 di 120 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan kurang lebih di sekitar 120 meter PE berdiameter 0,20 mm atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Jamie Spartan size 1000 ini. Di sini untuk hasil spooling sempurna ya, bagus, tidak ada penumpukan pada bagian atas atau bagian bawah. Dan untuk hasil lilitan main lainnya pun di sini terlihat rapi.
Pada bagian drag clicker, di sini dia menggunakan drag clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker. Untuk clicker wire-nya dia menggunakan tipe flat. Lalu untuk housing clicker, dia menggunakan bahan seng yang dipasang di bagian dasar spoolnya. Kemudian di bagian drag clickernya, di sini saya akan putar spoolnya dengan tension drag kosong untuk feel pergesekan antara clicker wire ke bagian housing clickernya terasa cukup lembut. Dan untuk suara clicker yang dihasilkan di sini terasa cukup nyaring juga, men. Untuk nilai dari 1 sampai 10 itu saya bisa kasih nilai dari 7 sampai ke 8. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari Real Jamie Spartan ini. Pada bagian line roller terpasang sangat presisi banget. Di sini nggak ada space berarti, space-nya tipis sekali. Dan untuk line roller pun di sini terasa cukup sensitif. Kemudian untuk line roller di sini dia menggunakan bahan dural. Untuk duralnya ini dia diberikan warna hitam. Kemudian di sini ada bushing berbahan ABS, dan untuk line rollernya ini sudah menggunakan support satu ball bearing dengan tipe stainless steel. Di sini terlihat banget ya, ini menggunakan stainless steel ball bearing, sangat kinclong banget. Dan untuk size untuk ball bearing support untuk line rollernya ini, dia menggunakan size 4,5 kali 8 kali 2,5 mili. Dan di sini untuk kinerja dari line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat, ataupun tersendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang sangat baik sekali. Dan langsung aja kita akan bongkar, kita akan lihat nih internal parts dari Real Jamie Spartan ini. Apakah reel ini memang benar pantas untuk menyandang label SW? Pada bagian main shaft untuk reel ini harusnya bukan main shaft untuk reel dengan tipe seperti ini ya. Karena di sini kalau kita lihat di bagian main shaftnya ini ada lubang. Dan untuk lubangnya ini biasanya untuk main shaft dengan tipe seperti ini dia akan ada support shaftnya. Jadi ada kayak dudukan, satu dudukan lagi untuk dudukan spoolnya ditambah dengan ball bearing. Ini adalah untuk penguncinya. Jadi kalau untuk sistem yang seperti ini harusnya lubang ini dia tidak ada nih untuk main shaftnya ini. Oke, men. Jadi di sini untuk bagian main shaftnya, di sini dia sudah menggunakan bahan stainless steel tentunya. Lalu di bagian one way system di sini dia terdiri dari beberapa bahan ya. Ini akan saya cek dulu. Ini yang pertama dia ada ball bearing dan juga babysitter. Kemudian di sini dia sudah menggunakan one way dengan tipe one way satu arah. Aduh, jatuh. Nah, wah, ini one way-nya udah keren, men, tuh. Paten one way-nya, men. Coba saya hitung dulu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 roller bearing untuk one way-nya. Ini sangat keren sekali, tuh. Ini one way-nya udah bagus banget, men. Dan one way-nya juga udah stainless steel ya. Kemudian untuk support pada bagian pinion gear dia pakai 2 support. Lalu di sini akan saya cek untuk ball bearing bagian bawah ini. Ball bearing bagian bawah ini dia belum terlalu presisi. Jadi untuk ball bearingnya ini supportnya itu cuma satu ya. Fungsinya cuma ada di sini nih. Untuk support kekuatan dan juga putaran dari bagian pinion gearnya. Di sini untuk pinion gear dia menggunakan bahan dural, ini bahan aluminium, sangat ringan banget sini, men. Kemudian pada bagian pinion gear ini tetap kita hitung ada 2 ball bearing ini. Ball bearingnya dia pakai size berapa ini? Bentar. Size-nya ada di 6,5 kali 11 kali 3. Kemudian untuk ball bearing yang atas yang besar ini dia pakai size 6,5 13 kali 4 juga. Kemudian kita lanjut lagi untuk bagian drive gear. Nah, ini drive gearnya dia pakai bahan zinc, men. Standar ya untuk drive gearnya. Jadi di sini mungkin akan ada beberapa teman-teman yang bertanya kenapa ini dia menggunakan bahan aluminium. Di sini tetap tidak akan ada masalah pada reel ini. Dia apakah dia menggunakan bahan dural atau aluminium, karena di sini untuk tingkat kekuatan antara main gear ini berbahan zinc dengan
pinion ini berbahan dural akan tetap lebih kuat dural jika dibandingkan dengan bahan zinc, men. Jadi ya konsepnya atau kondisinya di sini walaupun dia menggunakan bahan dural ataupun dia menggunakan bahan brass, tetap nanti yang kalah akan ada pada bagian drive gearnya. Jadi nggak masalah. Malahan ini akan memapas berat dari railnya ini dengan menggunakan bahan pinion gear dari dural seperti ini. Kemudian untuk bagian main gear di sini dia menggunakan bahan asnya stainless steel. Main gearnya dipakai bahan zinc dan juga idle gearnya pakai bahan zinc juga. Untuk drive gear panjang as itu ada di 23,09, diameter as sebelah kiri. Ini kanan, men. Di 6,98, yang sebelah kiri 697, sama kurang lebih ya. Lebar main gearnya 25,26. Tebal gigi 1,81. Untuk diameter idle gearnya 10,09 mm. Kemudian untuk oscillating slider di sini juga dia menggunakan bahan zinc. Oscillating slider disupport dengan satu buah slider shaft yang ada pada bagian atas di sini, slider guide-nya. Kemudian untuk oscillating gear di sini dia menggunakan bahan zinc juga. Kita akan buka. Oscillating gear-nya ini dia sudah disupport dengan satu buah skrup. Jadi akan lebih presisi untuk pergerakan pada oscillating gear-nya ini. Nah, untuk oscillating gear-nya sih tidak disupport dengan ball bearing ya. Coba saya cek dulu, bener nggak ini? Iya, belum ada ball bearing-nya ini, men. Dan kemudian untuk oscillating gear, size-nya itu ada di, untuk diameternya 17,32 mili dengan tebel di 2,07 mm, standar aja. Lalu pada bagian drive gear dia disupport dengan dua buah ball bearing support. Ini yang sebelah kanan dia pakai size di 6,5 kali 11 kali 3. Kemudian yang sebelah kiri ini dia lebih tebal, yang sebelah kiri ini size nya ada di 6,5 kali 13 kali 4. Nah, di sini untuk ball bearing dia pakai full stainless steel shield ball bearing. Terlihat banget bahwa untuk ball bearing ini udah sangat kinclong sekali, mamen. Jadi bisa dipastikan sih untuk rail ini dia pakai stainless steel shield ball bearing. Kemudian untuk jumlah ball bearing berdasarkan spek 5+1 ya kalau nggak salah ya. 5+1 enggak. Nah, ini dia. 5+1 ball bearing. Langsung kita hitung. Pada bagian line roller ada 1, pinion gear 2, drive gear 2. Berarti udah 5 plus satunya ada pada bagian one way-nya yang sangat keren sekali di sini. Asli, ini one way-nya keren banget, mamen. Wih, paten ini. Jarang-jarang sih rail di harga 400-an ribu pakai one way dengan tipe seperti ini, mamen. Ini keren. Kemudian kita cek untuk spare part yang bereaksi keras ada magnet. Washer pada bagian drag system aman. Kemudian clicker aman semua. Washer clicker juga aman di sini. Aman di sini, aman juga, aman. Ini untuk bagian one way pinion ball bearing semua bereaksi keras, tapi ini udah menggunakan stainless steel ball bearing, jadi akan aman sekali. Kemudian skrup aman semua di sini. Skrup aman. Jadi terbilang sangat minim sekali untuk spare part yang bereaksi keras. Ada magnet di sini, yang berarti bahwa untuk rail ini sangat bisa banget, sangat mumpuni banget untuk kita ajak untuk bermain di kelas saltwater, mamen. Dan juga mungkin ada beberapa teman-teman yang mengatakan bahwa ini railnya tidak ada seal sistemnya, tetapi kok bisa dibilang bisa tahan ke air asin. Nah, untuk sebuah kategori rail yang sudah bisa dilabeli dengan label SW itu, yang paling penting adalah ada pada bagian spare partnya, mamen. Jadi untuk spare part itu dia wajib menggunakan spare part yang sudah lebih tahan atau tahan terhadap korosi, terutama korosi terhadap air laut. Seal system itu nomor kesekian. Itu enggak, menurut saya itu penting, tapi untuk lebih pentingnya ya di spare part, mamen. Jadi percuma ya kalian punya rail seal sistemnya sampai 10.0, 20.0, tapi untuk spare partnya itu dia belum support terhadap air laut, mamen. Percuma aja. Karena yang namanya seal system itu fungsinya hanya
untuk mengurangi, bukan membuat air itu tidak masuk ke dalam reel. Contohnya seperti ini ya. Beberapa reel yang saya temukan yang sering saya review lah, bukan saya temukan ya, yang sering saya review mereka menggunakan standar seal di 4 atau 5.0, di mana dengan adanya seal sistem seperti itu mereka menganggap bahwa reel mereka udah tahan terhadap SW, men. Padahal di sini untuk semua seal sistemnya itu menurut saya yang berfungsi itu cuma satu aja, men. Yang lainnya itu kayaknya sekedar gimmick belaka. Yang berfungsi itu biasanya adalah ada pada bagian tutup spool. Nah, ini yang paling berfungsi, men. Nah, kemudian di bagian rotor nut. Di bagian rotor nut itu kadang diberikan seal ya. Tapi menurut saya itu nahan airnya ya paling cuman 5% doang nahan airnya. Percuma di bagian tutup rotor ini, di bagian rotor nutnya diberikan karet seal. Percuma, men, kalau dia masih menggunakan rotor dengan tipe terbuka. Jadi air itu bukan masuk dari sini, air itu masuk dari sininya. Nah, kalau untuk reel ini dia udah tertutup nih. Ini udah ada covernya tuh. Di bagian rotornya ini diberikan cover sendiri dia ya tuh. Jadi dia nggak terbuka. Jadi air itu nggak gampang masuk melalui celah rotor. Nah, jadi sebenarnya percuma aja diberikan seal pada bagian rotor nutnya itu. Nah, itu. Kemudian juga di bagian handle. Di bagian handle juga ada banyak sekali kan reel yang ada sealnya berupa karet seal gitu satu. Tapi itu sangat menurut saya sangat tidak berfungsi banget, karena pada saat dia terpasang kayak gini, itu sealnya nggak bakalan ngerapat ke bagian body, men. Itu sealnya ya ala kadarnya aja nempel di situ, nambahin bahwa ada sealnya, padahal untuk sealnya itu tidak akan berfungsi 100% maksimal, bahkan bisa dibilang tidak ada gunanya sih menurut saya. Dan kemudian akan ada sebagian reel yang menggunakan tipe seal yang dia kayak mangkok. Nah, itu malahan lebih bagus karena dia akan lebih rapet di celah antara body ke celah antara bagian sini, dudukannya ini dia akan lebih rapet. Jadi untuk sealnya itu akan lebih bekerja, tapi itu juga bukan untuk ini ya, bukan untuk menahan air agar tidak masuk ya. Dia cuma mengurangi jumlah air yang masuk. Nah, kemudian kalau di bagian AC cap di sini juga ada karet seal biasanya. Iya, untuk karet seal pada AC cap ya itu bisa dibilang akan efektif karena memang dia di-press di bagian lubang. Untuk bagian lubang bodinya ini dia di-press itu. Jadi itu akan efektif. Tapi yang lainnya sih menurut saya itu nonsense semua sih. Saya akan lebih memilih sebuah reel seperti ini dengan kondisi terbuka tanpa shield system. Shield system cuma ada satu. Tapi spare partnya dia udah memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi, terutama yang diakibatkan oleh air laut, men. Ya, kurang lebih seperti itulah untuk pembongkaran untuk reelnya ini. Sekarang saya akan rakit kembali untuk reelnya. Ya oke, men, jadi tadi kita udah lihat untuk fitur-fitur, mekanisme, spesifikasi internal dan eksternal parts dari reel Jamie Spartan ini. Dan untuk reel ini memang sudah cocok dilabeli dengan label SW karena untuk reel ini sudah memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama bahwa untuk reel ini dia sudah menggunakan full stainless steel ball bearing. Kemudian yang kedua di bagian internal parts-nya dan juga external parts-nya dia sudah menggunakan bahan-bahan material pilihan yang tahan terhadap korosi air laut, men. Kemudian untuk bagian ketiga di bagian body dan rotor untuk reel ini dia memang belum menggunakan bahan minimum yaitu karbon, minimal karbon, men. Tetapi menimbang bahwa untuk reel ini dia cuman bermain di kelas 1000 dan 2000 aja. Menurut saya untuk material ini udah cukup sekali sih dengan menggunakan bahan nilon campuran nilon khusus yang membuat bodinya udah lebih kaku jika dibandingkan dengan bahan grafit biasa, men. Dan ada satu kekurangan yang menurut saya ada pada reel ini, yaitu ada pada pilihan ukuran. Sayangnya untuk reel ini hanya hadir dalam dua ukuran aja di size 1000 dan 2000. Jika seandainya Jamie mengeluarkan lagi ukuran yang lebih lengkap mungkin sampai ke size 6000, tapi di bagian body dan rotor itu di-upgrade menggunakan minimal bahan karbon grafit, saya rasa untuk reel ini akan jauh lebih banyak untuk peminatnya, men. Dan untuk
reel ini kalau kalian tanya, ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Untuk bermain casting, di kelas turnamen, kemudian dasaran ringan, kemudian untuk bermain light jigging, light jigging di kedalaman yang tidak terlalu dalam lah. Mungkin maksimal di 50 meter ya. Ini masih oke sih menurut saya di size 2000-nya. Kemudian untuk joran kalian bisa gunakan joran mix dari 410 hingga ke 1020 lb. Untuk spot, saltwater, freshwater. Tapi walaupun untuk reel ini sudah menyambang label SW pada produknya, tetap ya, untuk perawatan itu harus selalu dijaga. Karena dia bebas korosi, belum tentu dia bebas dari penggaraman, men. Penggaraman itu akan terjadi di bahan apa aja. Dan kemudian untuk harga Jamie Spartan ini dibanderol di range harga berapa ya? Di range harga di sekitar 400-an ribu. Dan menurut saya di range harga segitu sih, dengan spek seperti ini dan tampilan seperti ini bisa masuk di kelas worth it sih. Dan untuk link pembelian mungkin kalian yang berminat, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.